Selamat memasuki bulan Kitab Suci Nasional. Tema pada minggu pertama ini adalah keadilan Allah. Nah, sekarang seumpamanya saya memiliki dua orang anak, satu berumur 15 tahun, satu berumur 10 tahun. Dan saya memiliki dua buah apel. Tentu adalah adil bila saya memberikan kepada masing-masing anak saya satu buah apel. Nah, tetapi sekarang coba bayangkan apabila anak saya yang besar yang berumur 15 tahun itu badannya bongsor, beratnya sudah mencapai 90 kg. Apakah adil bila saya tetap memberikan kepada masing-masing anak saya satu buah apel? Kiranya tidak. Akan lebih adil apabila saya memberikan dua buah apel kepada anak saya yang besar dan satu buah apel pada anak saya yang kecil. Nah, sekarang bayangkan lagi apabila anak saya yang kecil itu ternyata alergi terhadap apel. Apakah masih tetap adil apabila saya memberikan kepada masing-masing satu buah apel? Kiranya tidak. Kiranya akan lebih adil apabila kepada anak saya yang bungsu, yang kecil, saya berikan pisang sebagai ganti dari apel. Nah, para ibu yang terkasih, apakah hubungan antara buah-buahan itu tadi dengan keadilan Allah? Allah itu adil. Nah, kadang-kadang keadilan Allah harus kita pahami bahwa Allah memberikan kepada semua di antara kita masing-masing hal yang sama. Kita semua diberikan martabat yang sama. Tuhan tidak memandang bulu. Tidak ada lagi tuan atau budak, tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani. Semuanya dianugerahi martabat dan derajat yang sama sebagai anak-anak Allah. Kita semua sama. Tetapi kali lain keadilan Allah harus kita pahami dalam kenyataan bahwa Allah tidak memberikan hal yang sama kepada semua orang. Ada dari antara kita yang diberi talenta yang lebih banyak, ada yang diberi talenta lebih sedikit, ada yang diberi bermacam-macam karisma, ada yang diberi karisma yang lebih sedikit, ada yang diberi karisma untuk memimpin dan mengajar, tapi ada yang hanya diberi karisma untuk melayani karya sosial misalnya. Nah, perbedaan talenta dan karisma yang berbeda-beda di antara kita itu diharapkan oleh Tuhan disumbangkan kepada komunitas untuk saling melengkapi demi kesejahteraan bersama. Nah, para ibu yang saya kasihi, Allah di dalam mewujudkan keadilannya kadang-kadang tidak memberikan hal yang sama kepada kita semua. Tapi bila ada perbedaan dalam pemberian itu dilakukan karena Allah memperhatikan kebutuhan kita masing-masing. Kalau kita memperhatikan di dalam kitab suci, kita akan menemukan bahwa Allah berbelas kasih dengan memperhatikan kebutuhan mereka yang paling menderita, yang paling membutuhkan, yang paling rapuh di antara kita. Tuhan pilih kasih, tapi pilih kasih terhadap mereka yang memang lebih membutuhkan perhatian. Kalau kita baca di dalam kitab Mazmur 146 ayat 6 dan 7, kita akan membaca demikian. Dia Allah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti pada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Jadi keadilan Allah adalah keadilan yang berpihak kepada mereka yang lebih membutuhkan. Karena keadilan Allah berpangkal pada belas kasih. Allah adil itu berarti Allah berbelas kasih. Nah, kita semua diharapkan oleh Allah untuk turut serta mewujudkan keadilan Allah itu. Kalau kita membaca nubuat Nabi Yeremia bab 22 ayat 3, kita menemukan demikian ajakan Allah itu. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang-orang yang dirampas haknya. Jangan engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang-orang asing, yatim piatu dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau melumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Jadi jelas bahwa keadilan Allah berarti keberpihakan kepada mereka
yang tertindas, yang miskin, yang terpinggirkan di dalam masyarakat. Nah, di dalam masa pandemi ini kita diundang untuk turut serta mewujudkan keadilan Allah itu dengan memperhatikan, dengan menjangkau mereka yang membutuhkan bantuan kita karena lebih rapuh kondisinya, lebih miskin, lebih terpinggirkan. Nah, siapakah yang lebih membutuhkan uluran tangan berkeadilan kita? Kita semua yang perlu membuka mata lebar-lebar. Nah, tapi di antara kita sendiri, di dalam organisasi kita sendiri, kita juga diundang untuk mewujudkan keadilan itu dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua anggota untuk terlibat. Kita perlu mewujudkan keadilan juga untuk memberikan apresiasi kepada anggota yang memang berprestasi. Kita juga harus mengucapkan selamat dengan penuh sukacita kepada rekan kita yang memang hebat dan melakukan sesuatu yang memang bermanfaat bagi banyak orang. Kalau kita belum rela mengucapkan selamat, mengapresiasi mereka yang berprestasi, dan kalau kita bahkan iri hati kepada mereka yang lebih unggul daripada kita, di situ kita belum bisa bersikap adil. Sebab bersikap adil berarti mampu memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang memang sepatutnya diterima oleh orang itu. Maka marilah kita belajar bersikap adil dari Allah. Terima kasih.